Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafa'anallahu bi ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mata ing dalem mangsa kapan yajharu banterake sapa al musolli wong kang salat wa mata lan ing dalem mangsa kapan yusiru ngalonake sapa musolli. Pertanyaannya, kapan orang yang salat musolli itu membaca dengan keras atau banter, dan kapan membaca bacaannya sholat itu dengan pelan. Jawabnya, yajharu banterake sapa musolli firraqati ing dalem rakaat al ula kang awal wasaniyati lan rakaat kang kaping pindho min sholati subuhi kang tetep saking sholat subuh wal maghribi lan sholat maghrib wal isya'i lan sholat isya. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi membaca bacaan sholat dengan keras itu ketika pada rakaat awal dan rakaat yang kedua pada sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Wa yusiru lan ngalonake sapa musolli fi jami'i sholati zuhri ing dalem sekabehe sholat zuhur wal asri lan sholat nyasar wafir raqati lan ing dalem rakaat ats-tsalitsati kang kaping 3 min sholatil maghribi kang tetep saking sholat maghrib wa fisalisati lan ing dalem rakaat kang kaping 3 warabiati lan rakaat kang kaping 4 min sholatil isya'i kang tetep saking sholat isya. Sedangkan membaca pelannya itu yaitu ketika pada semua rakaatnya sholat zuhur dan sholat nyasar, itu semuanya kan 4 rakaat, bacaannya kan pelan semua. Kemudian pada rakaat yang ketiga yaitu ketika sholat maghrib, terus rakaat yang ketiga dan yang keempat itu pada sholat isya. Cocok toh? Cocok. Soal ma iku apa mubtilatu sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan salat? Pertanyaannya. Jawab, mubtilatuha utawi pira-pira perkara kang batalake salat iku arbaatun 4. Perkara-perkara yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 4. Al awalu taikang awal iku al kalamu guneman amdan halih jarak nejo sengaja. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Guneman itu berbicara. Asani utawi kang nomor loro iku salasu harokatin 3 pira-pira obahan atau gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Yang nomor 2 yaitu bergerak sebanyak 3 kali secara berturut-turut, itu juga membatalkan sholat. Asalisu utawi kang nomor 3 iku al aklu mangan wasyurbu lan ngombe, makan minum pada ketika sholat, ketika mengerjakan sholat itu juga membatalkan sholat. Sholat kok makan, kok minum, itu prakteknya bagaimana?
Ya prakteknya ya nggak mungkin kok waktu mengerjakan sholat kok mengambil air minum kemudian minum, itu nggak mungkin kayaknya. Uh, Contoh saja yang banyak kemungkinan, yaitu ketika sholatnya itu tadi dia mengerjakannya mepet setelah melakukan wudhu. Jadi setelah wudhu belum sampai airnya wudhu itu kering, kemudian mengerjakan sholat. Nah, ketika mengerjakan sholat, air wudhu yang masih nempel di muka, di wajah, itu turun di bibir, kemudian di amat-amat dimasukkan pada mulut, kemudian ditelan. Itu sama halnya minum. Kalau makan ya prakteknya setelah makan belum lama kemudian langsung mengerjakan sholat. Nah, sisa-sisa makanan yang di mulut kan masih, kemudian dia merasa sayang atau eman-eman sisa-sisa makanannya ada di mulut itu, kemudian ditelan. Nah, itu juga membatalkan sholat. Yang nomor 4 Arabiu kang nomor 4 iku taraku ruknin, ninggal rukun min arkaniha kang tetep saking pira-pira rukune salat, au fawatu syartin utawa kepotan syarat siji min syurutiha kang tetep saking pira-pira syarate salat. Yang nomor 4 yang termasuk membatalkan sholat, yaitu meninggalkan satu rukun atau dua rukun dari beberapa rukunnya sholat. Itu juga membatalkan sholat. Rukun kan harus dipenuhi semua. Kalau ada salah satu yang ditinggalkan, berarti sholatnya nggak sah, batal. Atau tidak memenuhi satu syarat dari beberapa syarat-syaratnya sholat. Gitu. Ada salah satu syarat dari syarat-syaratnya sholat itu belum terpenuhi, itu juga membatalkan sholat. Contohnya, syaratnya sholat kan harus suci dari hadas kecil. Nah, ketika sholat dia buang angin, nah itu otomatis dia kan syaratnya kan hilang satu, atau kepotan satu syarat, itu juga membatalkan sholat. Soal ma hukmuman, ma iku opo hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man ninggal ruknan ing rukun siji min arkane sholati kang tetep saking pira-pira rukune sholat. Ninggalnya tadi sahwan halih lali. Jadi bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan salah satu rukunnya sholat tapi dengan alasan lupa. Dia lupa meninggalkan salah satu rukunnya sholat. Lupa loh ya, bukan sengaja lupa. Jawabnya yakti nekani sapa wong bihi kelawan matruk al matruk, rukun yang ditinggal tadi, idza tadzakkarahu tajkalane eling sapa musoli ing matruk, wa yasjudu lan sujud sapa musoli lisahwi krana lali. Lah ketika dia ingat pada rukun yang ditinggalkan tadi, ya otomatis dia harus memenuhi, harus mengganti rukun yang ditinggal tadi. Yakti nekani berarti mengganti.
apabila yang ditinggalkan sujud atau saat sujud, duduk di antara dua sujud, itu ya harus dipenuhi, diganti. Nah kemudian sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini sunnah. Soal ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man sunatan ing sunah sahwan halih lali. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana hukumnya bagi orang yang sholat dia meninggalkan salah satu kesunatannya sholat dengan alasan dia lupa. Jawabnya ya layakti biha bal yasjudu li sahwi. Layakti ora nekani sapa wong utawa musolli biha ing sunah bal yasjudu balik sujud sapa wong li sahwi krana lali. Nah bedanya ini, kalau yang ditinggalkannya tadi sunnah layakti, maka tidak usah diganti, langsung saja dia sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkannya tadi termasuk rukun, ya wajib mengganti, ya mengganti satu rakaat, satu paket biasanya. Nah, kalau ingatnya itu di rakaat setelahnya, tapi kalau ingatnya itu seketika, ya langsung diganti kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya diganti satu paket, satu rakaat setelah selesai. Kalau sholat jamaah, kalau sholat sendiri ya langsung. Terus dilanjutkan dengan sujud sahwi. Tapi ya harus diingat, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Apabila tidak sujud sahwi ya nggak apa-apa. Soal ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man ninggal hayatan ing sunnah hayah. Sunnah hayat ya termasuk takbiratul ihram tadi. Jawabnya la yakti ora nekani sapa wong biha ing hayah wala yasjudu lan ora sujud sapa wong lisahwi krana lali. Terus bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan sunnah hayah? Jawabnya ya enggak usah mengganti, layak biha, dan juga tidak usah sujud sahwi, karena yang ditinggalkan hanya sunnah hayah. Ya wis, ya sudah gitu aja. Soal ma hukmuman ma iku apa hukmuman utawi hukume wong ngajaza kang apes sapa man nganil qiyami saking ngadeg fis sholati ing dalam sholat al mafrudoti kang den fardhuake. Soalnya lagi, bagaimana hukumnya bagi orang yang sholat dia tidak mampu berdiri, sholat bagi sholat fardu dia tidak mampu berdiri pada sholat fardu. Jawabnya yusolli sholat sapa wong jalisan khalih lungguh, ya sholatlah dengan duduk. Wa idza ajaza lan tatkala apus sapa wong nganil jurus saking lungguh, ya sholat mongko sholat sapa man muttajian halih turun miring. Dan apabila tidak mampu sholat dengan duduk, ya ada kemurahan lagi nih, sholatnya dengan tidur miring. Wa in ngajaza lan lamun apes sapa wong nganil ittijai saking turun miring, ya sholat mongko sholat sapa wong mustalqiyan halih turun mlumah. Dengan tidur dengan miring juga tidak mampu, ya maka dengan tidur berbaring. Aman naflu anapun utawi salat sunnah, ya faya juzu mongko iku wenang. Nah gini, aman naflu anapun utawi salat sunnah, ikunya dulu iku faya juzu mongko wenang apa ayu sholiyahu yen to salat ing salat sunnah sapa al qadiru wong kang kuwasa
ngalal qiyami ing atase ngadeg salat atau boleh jalisan halih lungguh au mutajian utawa turun miring. Nah, kalau teruntuk sholat sunnah walaupun dia mampu berdiri itu masih atau diperbolehkan sholatnya sunnah tadi dengan duduk atau tidur miring, boleh. Tapi kalau mampu berdiri kenapa enggak berdiri aja? Ini teruntuk bagi orang yang sangat capek biasanya, sangat kecapean atau sakit ringan yang kira-kiranya capek atau terlalu payah apabila dengan berdiri atau menghemat tenaga lah istilahnya. Sholatul jamaati utawi iku bab nerangake sholat jamaah. Bab ini menerangkan tentang sholat jamaah. Soal ma iku apa hukmu sholatil jamaati utawi hukume sholat jamaah. Sholat jamaah itu hukumnya bagaimana? Hukumnya apa? Jawab fardhu kifayatin utawi hukume hukmuhu utawi hukume sholat jamaah iku mau iku fardhu kifayah ngalar rijali ing atase pira-pira wong lanang al muqimina kang padha mukim kabeh. Wa aqalluha utawi luweh kidik-kidike jamaah iku imam wa makmumun lan makmum. Jadi sholat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi pada suatu daerah kok di situ tidak ada sama sekali sholat jamaah, maka semua masyarakat atau penduduk di situ ya berdosa, sama sekali gak ada sholat jamaah. Di sini dikatakan tidak harus di masjid, bisa di rumah. Teruntuk bagi laki-laki yang asli penduduk, yang mukim, yang asli warga suatu daerah tersebut. Berarti tidak teruntuk bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini teruntuk sholat jamaahnya di masjid atau musola. Kalau perempuan itu masih ada istilahnya apa? Fitnah. Kalau perempuan tersebut datang ke masjid atau musola, ya fitnahnya ya ketika mau masuk masjid ada seorang laki-laki melihat perempuan itu kan, kalau perempuannya cantik ya bisa menggoda gitu. Alasannya kenapa kok teruntuk bagi laki-laki saja? Ya bagi perempuan ya di rumah aja, di rumah. Atau kalau musola ya harus ada bagian tersendiri. Terus minimal wa aqalluha itu minimal sholat jamaah itu ada imam dan ada makmum. Satu imam satu makmum. Soal kam iku piro syurutuha utawi piro-piro syarat jamaah. Syaratnya jamaah itu ada berapa? Jawab sab'atun. Hiya utawi syurutuha iku sab'atun pitu. Al awalu taika awal iku ayanu ya yen to niat sapa al makmum niat al iqtidaa ing manut bil imami kelawan imam. Yang pertama syaratnya yaitu bagi makmum itu niat menjadi makmum atau ikut pada imam. Yo niatnya yo ana usoli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil, berarti makmuman. Nah, ada tambahan makmuman. Yang kedua tsani taika nomor loro iku aya rifa yen tawarruh sapa al makmum weruh intiqalatil imami ing ngolah ngalihe imam. Walau biwasitatin lan senajan kelawan lantaran. Syaratnya lagi yang kedua bagi makmum itu harus mengetahui pergerakan
atau geraknya imam, pergantian gerakannya imam, walau mengetahuinya itu tadi dengan lantaran, maksudnya lantaran ya dengan melihat makmum yang lain, tidak langsung pada imam. Atau dengan suara bisa, kan suaranya kan bisa dideteksi, oh ini takbir ini waktunya ruku, oh ini i'tidal, kan bisa. Asal itu taeka nomor 3 iku Allah yataqaddama yen to ora maju to ndingini sapa al makmum ngalal imami ing atase imam fil makani ing dalam panggonan. Jadi posisinya bagi makmum itu tidak boleh berada di depan imam pada suatu tempatnya. Jamaah itu tadi syaratnya imam harus berada lebih belakang daripada imam. Arabiu taika nomor 4 iku ayak rubah yen to parek sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid. Kalau sholatnya itu tidak di masjid, maka syaratnya lagi ya didekatkan antara imam dan makmum, lebih dekat. Al-khamisu taika nomor 5 iku alayahula yen to orang ngaling-ngalingi bainahuma ing dalam antara makmum lan imam opo hailun perkara kang ngaling-ngalingi. Jadi syaratnya lagi di antara makmum dan imam itu tadi tidak ada penghalang, tembok atau apa yang sekiranya tidak bisa menembus imam pada makmum. Asadis taika nomor 6 iku ayu tabi'a yen to manut sapa al makmum manut imamahu ing imame makmum. Syaratnya lagi bagi makmum itu harus mengikuti imam. Yang namanya mengikuti itu di belakang, tidak boleh di depan. Mulai dari posisi berdirinya dan gerakannya, tidak boleh mendahului imam. Itu syarat, tidak boleh dilanggar. Kok sampai pergerakannya makmum itu mendahului imam sampai 3 kali berturut-turut dengan sengaja, itu bahkan membatalkan sholat. Asabiu taika nomor 7 iku alayak tadia yen to ora manut sapa makmum manut biman kelawan wong talzamuhu kang wajib ing man apa al i'adatu ambaleni. Wal i'adatu ambaleni. Syaratnya lagi bagi makmum itu tidak boleh makmum pada orang yang sholatnya itu wajib mengulang. Berarti kondisinya orang tersebut sholatnya itu sholat apa istilahnya, li hurmatil wakti, atau hanya sholat sebagai apa, hormat waktu. Nah, itu nanti di waktu yang lain dia wajib mengulang, itu tidak boleh dimakmumi, tidak boleh dijadikan imam. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.